Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Kali ini kita akan bahas tentara Diraja Malaysia ya. Kalau rakyat Malaysia mungkin kurang menyadari hal ini, tapi bagi orang Indonesia, kisah tentara Malaysia itu amat aneh dan lucu. Karena itu mula-mula kami lihat saat mengamati logo peringatan hari ulang tahun Angkatan Tentara Malaysia. Di situ tertera angka yang ke-90. Kami heran sekali karena usia tentara Malaysia itu lebih tua dari usia negara Malaysia sendiri. Sebab di hari ulang tahun Malaysia yang baru ke-66 pada tahun ini, dengan kata lain sebelumnya ada negara Malaysia yang sudah lahir atau sudah ada. Bagi kami hal ini ya kurang wajar, karena logikanya negara Malaysia itu ada terlebih dahulu, barulah kemudian terbentuk tentara secara hukum ya. Jadi tata negara atau konsep bernegara ya seperti itu. Nah, memang cukup membingungkan ya, sebab sebuah kelengkapan negara telah lahir sebelum ada negara. Rupanya tentara Malaysia itu lahir sejak zaman kolonial Inggris, tanggal 1 Maret tahun 1933. Pemerintah British membentuk sebuah resimen Malaysia yang terdiri dari 25 laki-laki mereka, tentu saja menjadi bagian dari tentara kolonial British. Nah, peristiwa inilah yang dianggap sebagai kelahiran tentara Malaysia. Tentu saja mereka juga terlihat dalam Perang Dunia Kedua membantu penjajahan Inggris. Itulah bedanya dengan Tentara Nasional Indonesia. TNI baru terbentuk setelah Indonesia merdeka. Mula-mula pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Anggota BKR antara lain orang-orang Indonesia yang pernah dilatih oleh Belanda dalam Kernil ya, juga pemuda Indonesia yang pernah dilatih oleh Jepang. Tentu saja mereka yang jelas-jelas mendukung perjuangan Indonesia. Jadi mereka benar-benar pro Indonesia merdeka. Beberapa bulan kemudian, yakni pada tanggal 5 Oktober 1945, barulah dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tanggal inilah yang diperingati sebagai hari lahir TNI. Panglima TNI yang pertama adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi ada perbedaan mendasar antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Tentara Malaysia. TNI lahir dari perjuangan melawan penjajah. TNI lahir dari rakyat. Adapun Tentara Malaysia bisa dikatakan lahir dari penjajahan. Kisah tentara Malaysia itu bagi orang Indonesia sungguh aneh sekaligus lucu. Seharusnya pemerintah Malaysia memisahkan sejarah masa kolonial dengan era kemerdekaan ya. Semestinya sejarah tentara Malaysia dimulai setelah Malaysia merdeka. Tapi mungkin ya juga Malaysia mengalami kesulitan memutuskan sejarah kolonial itu, karena hingga tahun 1963 pun Panglima Tentara Malaysia masih dipegang oleh orang asing. Dengan demikian pula kini kita menjadi lebih mengerti kenapa simbol pahlawan Malaysia hingga kini berwajah orang asing atau penjajah, bukan orang Melayu. Karena ternyata sejarah tentara Malaysia itu pun masih mengikuti sejarah yang dibuat oleh British. Selanjutnya malah kita telaah ya, artinya kita runtut ya, kalau kita mau lihat ya. Kenapa itu patung-patung di
yang sebagai patung pahlawan itu masih berwajah Inggris, dan rakyat Malaysia itu tidak memprotes atau tidak mengganti. Nah, kalau dari banyak cerita ternyata kerajaan atau raja-raja itu di belakang layar atau dinaungi oleh British. Tentara-tentara otomatis itu bernaung di bawah kerajaan. Maka dari itu rakyat itu tidak bisa apa-apa. Rakyat hanya bisa mengomel tanpa ada pergerakan. Ya, jadi itulah kenapa beda banget dengan Indonesia. Kalau di Indonesia tidak setuju, itu terjadi seperti kayak pengadilan rakyat. Contohnya tahun 1998, semua rakyat bersatu untuk menggulingkan pemerintahan yang koruptor Soeharto seenaknya sendiri. Nah, di Malaysia ini tidak ada nyali rakyatnya. Dia sudah tahu sejarahnya. Kalau banyak netizen Malaysia itu kadang-kadang telinganya panas kalau mendengar dari netizen Indonesia bahwa negaranya itu dibilang negara penakut, dibilang negara ini, tapi kenyataan memang begitu. Sampai sekarang pun masih menyanjung-nyanjung British. Nah, yang lebih nggak enaknya lagi, Malaysia itu dikelompokkan di negara Commonwealth. Commonwealth artinya negara yang punya persatuan di bawah Inggris. Jadi tidak merdeka secara total. Itulah Malaysia. Jadi tidak merasa merdeka 100%. Nah, satu lagi ya. Inggris itu pro Palestina, pro Israel, sementara rakyatnya di Malaysia pro Palestina. Ini kan kontroversi yang apa ya? Ya tidak sedap, karena Malaysia sendiri secara raja dan segala macam dengan British itu masih di bawah naungan. Itulah negara Malaysia, negara jiran kita yang sampai detik ini tidak bisa berbuat apa-apa layaknya karena di bawah kendali kerajaan. Sementara kerajaan ini di bawah kendalinya British. Nah, jadi kalau ini tidak ada pergerakan rakyat Malaysia sendiri, negara ini akan seperti ini. Sejarahnya ya sejarah kelam, sejarah yang tidak membanggakan gitu. Jadi bukan kita jadi provokator, tapi inilah sejarah yang sebenarnya yang terjadi di Malaysia, dan orang Malaysia sendiri nggak berani membahas seperti ini. Ya, oke, saya pikir itu. Terima kasih, mereka.